Bang, izin kan hari ini memasuki agenda sidang lagi. Nah, ini sidang apa Bang hari ini? Hari ini adalah sidang ketiga, di mana hari ini saya mengajukan saksi dari notaris yang akan membuktikan bahwa akte fidusia yang selama ini menjadi perjanjian fidusia antara Ibu Neni dengan pihak Adira, bahwa itu adalah akta yang tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena akta fidusia yang dijadikan acuan oleh pihak Adira maupun pihak penegak hukum dari mulai tingkat Polres, Kejaksaan sampai dengan saat ini pengadilan adalah akta fidusia yang dibuat oleh notaris di luar dari wilayah kedudukannya. Seperti itu. Yang dipersiapkan apa tuh Bang saat ini nanti dalam sidang? Dalam sidang hari ini tentunya dari pihak kami sudah menghadirkan salah satu notaris yang memiliki kedudukan hukum di wilayah Jawa Barat di Kabupaten Karawang. Jadi kami nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada notaris yang memiliki kedudukan tersebut, apakah notaris yang menerbitkan akta fidusia khususnya Ibu Neni dengan pihak Adira itu sesuai dengan aturan hukum atau tidak, seperti itu. Kalau ada ini agenda apa pernyataan untuk hari ini betul. Setelah nanti notaris yang saya ajukan sebagai saksi diperiksa, lalu langsung keterangan terdakwa setelah itu. Jadi hari ini agendanya dua, satu adalah keterangan saksi notaris dari dari saya, terus kemudian sama keterangan terdakwa. Dua agendanya hari ini seperti itu. Terima kasih. Bang, kalau yang kemarin dituntut sama tingkat kepolisian pasal 8 fidusia. Oh betul. Berarti ancaman berapa tahun? Nah, kemarin didakwanya dakwaan itu ada dua pasal. Ya, ada dua pasal yang diterapkan. Cuman ya saya menurut pendapat saya kan itu adalah keliru. Di mana pasal yang harusnya undang-undang fidusia itu tunggal, tidak boleh didampingi dengan pasal-pasal yang bersifat umum kan. Macam 372 itu kan pasal bersifat umum. Sedangkan fidusia lex specialis. Tidak boleh dilibatkan. Nah, makanya hari ini saya akan membuktikan bahwa undang-undang yang saat ini disebut lex specialis, undang-undang fidusia, itu akan saya buka dari mulai perjanjiannya, pembuatan kontrak, pembuatan akte fidusia sampai dengan sertifikat fidusianya. Saya akan buka hari ini seperti itu. Berarti kalau yang fidusia itu maksudnya ada pidananya juga kan? Di dalam undang-undang fidusia pasal 36 memang ada pidana, ancaman pidananya 2 tahun. Tapi langkah yang seharusnya dijalankan bukan seperti ini. Jadi upaya lex specialis itu adalah upaya keperdataannya, kalau undang-undang fidusia gitu. Keperdataannya dulu diselesaikan. Semuanya dibuka gitu kan. Setelah dinyatakan bahwa debitur ini wan prestasi, terus kemudian dinyatakan bahwa objek jaminan fidusia itu adalah objek jaminan yang sempurna benar-benar fidusia. Langkah dari pihak Adira harus mengajukan eksekusi kepada pihak pengadilan untuk dieksekusi unitnya. Ketika unit tersebut tidak dapat dieksekusi, tidak dapat diberikan secara sukarela oleh pihak debitur, maka pihak Adira bisa mengajukan laporan polisi. Nah, laporan polisi itu setelah adanya eksekusi harusnya. Ketika mobil tidak diserahkan. Tidak, jadi langsung polisi menerima laporan begitu aja, langsung diproses, terapkan pasal 36. Yang dan ataunya itu yang penggelapan itu ya? Nah itu Pak. Tapi sebetulnya gini ya, ada yang selama ini kurang saya sampaikan. Di dalam pasal 35 Undang-Undang Fidusia sebelum pasal 36 ya, itu ada pasal 35 yang mengatakan bahwa barang siapa yang memberikan keterangan yang menyesatkan, tidak melahirkan perjanjian fidusia, maka dipidana. Siapa yang dipidana? Leasing. Karena apa? Saat ini terbukti bahwa leasing tersebut membuat aktenya udah salah. Pasal 35 Undang-Undang Fidusia. Maka kalau baca pasal itu harus sebelum pasal 36 baca dulu pasal 3. Kan keterkaitan sebetulnya. Pelajaran bersama ini ya. Iya. Bahwa barang siapa yang memberikan keterangan yang menyesatkan, tidak melahirkan perjanjian fidusia, tidak melahirkan perjanjian fidusia sebagaimana dimaksud yang tadi saya ceritakan, maka itu dapat dipidana. Siapa yang mendapat pidana? Leasing yang membuat akte tersebut. Kalau akte fidusia itu harus berdasarkan teritori wilayah gitu. Betul. Kalau akte itu kan yang jelas itu kan yang membuat adalah pejabat yang berwenang, yaitu adalah notaris. Nah, notaris memiliki kedudukan hukum dalam membuat akta. Notaris ada batasan-batasan. Jadi kalau notaris yang tinggal di Karawang, dia di provinsi Jawa Barat, dia hanya memiliki kewenangan untuk membuat suatu produk hukumnya ya Jawa Barat gitu. Jadi nggak bisa keluar wilayah, macam keluar provinsi, apalagi sampai keluar pulau seperti itu. Nggak bisa. Kalau kondisi klien abang sendiri saat ini seperti apa Bang?
Alhamdulillah untuk saat ini Nah. klien saya sudah hadir, kondisi badannya alhamdulillah sehat. Ya saya sudah sampaikan bahwa kita berjuang sama-sama, kita tempuh sama-sama bahwa keadilan saya yakin, kebenaran itu hanya milik Tuhan. Mudah-mudahan semua yang kita upayakan, kita perjuangkan hari ini, insya Allah pengadilan bisa memberikan pertimbangan yang lebih adil kepada klien saya seperti itu.